Nama kami Muhammad Maulana. Kami sekarang lagi ditugaskan menjadi dai di satu desa, yaitu Desa Sukadame, Kecamatan Tanah Pinang, Kabupaten Deri. Kami sampai ke sana pada tanggal 23 Desember 2021. Kami pengabdian di sana 1 tahun dan alhamdulillah sekarang udah 4 bulan berjalan pengabdian. Tugas kami sehari-hari di sana yaitu mengajar anak-anak, mengajar orang tua, yaitu mengaji, memperdalam ilmu agama, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju ke Desa Sukadame ini sangatlah bisa dikatakan ekstrim. Kenapa saya bilang itu? Karena kebanyakan mobil yang ke sana harus pakai gerbang luar ataupun disebut dengan mobil hardtop. Nah, karena jalannya tanjakan batuan. Dan di sana pun tidak ada jaringan. Jika kami ingin mengetahui informasi, maka kami harus menyewa wifi kepada saudara Nasrani, yaitu dengan membayar 3.000 1 jam. Adapun jika mati lampu, kami juga harus mencari jaringan dengan jarak tempuh kalau naik kereta itu 1 jam. Nah, jadi kami di sana bukan hanya di Sukadame kami mengajarin, tapi sekarang kami sudah masuk ke Tanah Karo, yaitu di Desa Laulingga, Kecamatan Johar, Kabupaten Karo, dan juga di Desa Buluh Pancur, Kecamatan Johar, Kabupaten Karo. Kalau di tempat kita pengabdian di Sukadame, itu Kampung Sukadame itu ada 4 dusun. Ada Pinem, Dusun Pinem, Dusun Segedang, Jumah Batu, dan Pamah. Jika dijumlahkan semuanya, muslimnya ada bersekitar 40. Kampung itu sudah lama berada, namun belum ada masjid. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, masjid sudah dibangun dari 2021 dan baru saja selesai 2022. Baru saja diresmikan. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Nah, dengan adanya masjid, umat di sana makin bersemangat untuk ibadah dan belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon doanya, mudah-mudahan dengan adanya rumah ibadah masjid, yaitu tempat yang paling mulia, mudah-mudahan umat kita di sana makin kuat imannya dan saudara-saudara kita yang Nasrani di sana mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana mayoritasnya Kristen, agama Nasrani. Namun saudara kita yang Nasrani ini, saya sudah 4 bulan di sana, saya lihat sosialisasi ataupun keluarganya sangatlah tinggi. Nah, jadi tidak ada perbedaan di antara mereka. Karena kenapa? Karena yang agama Nasrani itu pun masih ada hubungan saudara dengan saudara-saudara kita umat muslim yang ada di sana. Ya, kalau di Desa Laulingga tadi, yaitu Kabupaten Karo, Kecamatan Johar, di situ ada 23 kakak. Yang di Desa Buluh Pancur, Kecamatan Johar, Kabupaten Karo, itu sekitar 12 kakak. Ke situ kami seminggu sekali mengajar anak-anak dan orang tua. Kalau ke Desa Laulingga, kami ke situ malam Ahad sampai hari Ahad. Kalau ke Desa Buluh Pancur, kami ke situ hari Rabu sampai malam sampai malam Kamis. Nah, jadi kami di sana alhamdulillah di Desa Laulingga dan Buluh Pancur udah ada tempat untuk pengajian ataupun masjid ataupun musala, walaupun seadanya yang dibangun dengan papan. Apa tantangan dakwah di sana, Ustaz Maulana? Tantangan dakwahnya, Ustaz, ya yang pertama seperti saya bilang tadi, masalah jaringan. Karena sekarang serba teknologi, di sana kita sangat susah harus mendapatkan jaringan. Apalagi kalau mati lampu. Di sana sering mati lampu karena jalan ke sana hutan, jadi sering tumbang kayu sehingga mengenai tali listrik. Jadi sering mati lampu, Ustaz. Jadi jaringan itu kendala yang pertama, jaringan sangat susah di sana. Nah, dan yang kedua, karena minoritas di sana umat Kristiani, jadi banyak juga kegiatan-kegiatan adat yang di sana itu masih bercampur baur dengan adat-adat Kristiani. Nah, namun kita perlahan-lahan menyampaikan kepada umat kita dengan sedikit-sedikit, mudah-mudahan mereka bisa memahami. Dan kendala lagi di sana, dusun-dusunnya ataupun kampung-kampungnya jauh. Nah, jadi kami di sana harus semakin ekstra untuk menyampaikan, karena jarak antara dusun ke dusun itu bisa mencapai perjalanan setengah jam, bisa sampai 1 jam, karena perjalanannya melalui hutan-hutan, pendakian dan batu-batu. Di sana belum ada aspal. Bahkan pendidikan anak-anak di sana pun hanya di kampung itu hanya ada SD. Kalau mereka mau melanjut tingkat SMP atau SMA, maka mereka harus keluar dari kampung tersebut. Bahkan fasilitas pendidikan mereka SD itu belum layak saya katakan. Karena kenapa? Alasnya aja masih tanah. Ada 3 lokal itu masih alasnya tanah. Bahkan ruangannya masih dibuat dari papan, dan itu pun papan sudah lapuk. Kalau hujan pastilah bocor karena atapnya pun udah busuk. Nah, mudah-mudahan pemerintah kita dapat meninjau dan melihat ke sana untuk memperbaiki fasilitas anak-anak pendidikan di sana.
Ada berapa dai yang bertugas bersama Ustaz Maulana di sana? Kalau yang dikirim dari Aceh cuman kami sendiri yang dikirim dari Aceh, tapi di sana ada namanya Ustadz Mento. Beliau di sana penyuluh agama. Beliaulah yang membantu saya di sana untuk mendakwahkan dan menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika saya pergi ke desa Laulingga, ke Bulu Pancur, itu beliau yang menggantikan, mengajari dan membimbing umat yang di sana. Baik. Apa yang membuat Ustaz Maulana bersemangat melakukan kerja dakwah di perbatasan ini? Apa yang Ustaz harapkan? Saya harapkan mudah-mudahan umat di sana mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa saya pengen ke sana? Karena cita-cita saya ingin menjadi wali Allah ataupun kekasih Allah. Maka saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan saya mengembang amanah dakwah ini menjadi wasilah saya menjadi kekasih Allah baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu yang saya tanamkan di dalam hati saya, makanya saya mau berdakwah melanjutkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik Ustaz Maulana, sebagaimana diketahui Ustaz Maulana kan dulu pernah belajar di sekolah ataupun akademi dakwah Indonesia di Dewan Dakwah Aceh angkatan 2020. Padahal teman-teman Ustaz Maulana ada yang melanjutkan studi lanjutnya ke sekolah STID, sekolah tinggi ya, ilmu dakwah Muhammad Nasir di Jakarta, dan itu free dengan percuma. Kenapa Ustaz Maulana bersedia memilih untuk melanjutkan dakwah padahal pendidikan kan lebih juga diperhatikan? Bagaimana? Ya betul Ustaz. Karena saya masih muda, saya ingin mencari pengalaman dulu dan ingin merasakan bagaimana kondisi Rasulullah SAW dulu menyampaikan dakwah. Alhamdulillah, bagaimana perjuangan Rasulullah dulu menyampaikan dakwah tidak sedikit sudah saya rasakan. Memang betul-betul sangat sangat membutuhkan kesabaran yang tinggi. Dan karena kami tadi hanya ingin mendapatkan ridha Allah, disitulah kami bersemangat untuk menyampaikan dakwah. InsyaAllah setelah 1 tahun nanti kami pengabdian, kami pun insyaAllah akan melanjutkan lagi juga pendidikan. Karena memang betul pendidikan itu sangatlah penting. Setelah pendidikan nanti lagi insyaAllah kami akan melanjutkan pengabdian lagi Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Maulana informasinya. Barakallahu fiikum. Bahwasanya di kampung itu, di kampung Sukadame, baru-baru ini ada masjid, dan alhamdulillah bukan hanya masjid tetapi dai juga dikirim ke Sukadame. Pada tahun 2015 kami telah merencanakan bahwa membangun tempat ibadah, baik itu berupa surau, musola, bahkan ataupun masjid, yang penting ada ibadah, walaupun dari sekedarnya dari dinding kayu ataupun bambu, biarlah berlantai tanah, yang penting ada tempat ibadah. Kami membuat pertapakan itu dari lereng gunung, itu kami ratakan dengan cangkol. Kami kerjakan karena dengan kesibukan sehari-hari juga, ya kami kerjakan 3 kali dalam 1 minggu. Itu selesainya selama lebih kurang 2 tahun. Jadi di sana nggak ada alat berat, jadi manual semuanya. Dan setelah masuknya pengedar agama ataupun pendakwah masuk ke desa itu, sebelum ada masjid, dia berencana untuk membangunkan masjid. Tetapi sebelum membangun masjid, kita bangun dulu akidah kita, katanya. Kita bangun dulu tauhid kita. Jadi alhamdulillah, ya nggak apa-apa. Tapi dengan doa daripada umat-umat Muslim yang datang ke sana, para guru-guru yang datang ke sana, alhamdulillah Allah sudah menurunkan hidayahnya di kampung itu, sehingga ada donatur kita, terutama dari FDP ataupun dari Aceh, telah membuat peluang untuk membangunkan masjid di situ. Dan alhamdulillah untuk selanjutnya itu peletakan batu pertama itu dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021. Jadi alhamdulillah juga peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2022. Di selang berjalannya waktu untuk pembangunan ini, dai sudah juga dikirim dari Aceh ataupun dari FDP. Ada 2 orang, pertama dikirim untuk 3 bulan, yaitu yang bernama Arman Syahujung,
dan juga kholis. Jadi setelah 3 bulan mereka berjalan di sana untuk mendakwahkan agama di sana, alhamdulillah. Kalau dulu mereka belum mengenal agama ataupun sudah pernah putus asa bahwasanya agama ini sudah tidak bisa lagi dipelajari karena faktor usia ataupun kesibukan, dan alhamdulillah dicoba untuk belajar. Sekarang sudah ada beberapa anak-anak itu udah rata bisa membacakan Al-Quran walaupun terbata-bata. Dan ibu-ibu juga karena kesibukannya, karena dengan semangatnya tadi, karena telah Allah berikan hidayah, juga sudah ada bisa membaca Al-Quran. Padahal mereka itu jangankan Al-Quran, sekolah pun untuk membaca istilahnya tulisan biasa itu masih terbata-bata. Tetapi kenapa? Karena memang Al-Quran ini adalah mudah, maka mereka bisa dapat cepat untuk menangkapnya. Dan setelah 3 bulan mereka berjalan, dan juga FDP tidak bosan-bosannya untuk memberikan dai, untuk mengirim dai ke Sukadame. Juga alhamdulillah saudara kita Ustadz daripada Ustadz Maulana dikirim ke sana. Insya Allah dia akan ditugaskan selama 1 tahun. Mudah-mudahan Ustadz Maulana istiqomah dan juga diberikan kesabaran untuk mendidik umat Islam yang ada di sana. Selama proses dakwah di sana ada nggak warga ataupun saudara-saudara kita yang beragama Kristiani bersedia memeluk Islam atau tergugah hatinya memeluk Islam karena melihat perkembangan dakwah yang disampaikan dengan mau'idhah hasanah dan dengan menyampaikan hikmah? Bagaimana menurut Ustaz? Alhamdulillah, baiklah. Untuk perkembangannya ini yang paling utama dai-dai itu disampaikan di sana adalah untuk menguatkan tauhid agama Muslim dulu. Tetapi 50% istilahnya kekuatan tauhid ini sudah ada tanda-tanda bahwasanya hidayah itu sudah diturunkan di kampung itu. Karena kenapa? Yang pertama adalah toleransi daripada non-Muslim terhadap kaum muslimin yang ada di sana. Bahkan dai yang ada di sana toleransinya sangatlah tinggi, dan juga telah menilai kebaikan daripada agama Islam ini. Dan mudah-mudahan mohon doanya daripada dai-dai semuanya supaya diturunkan juga hidayah di situ. Dan tanda-tandanya alhamdulillah, yang pertama telah mengenal bahwasanya di agama Islam ini tidak ada paksaan, sedangkan di non muslim ataupun di agama mereka itu ada istilahnya bayaran. Tetapi mohon maaf, ini bukan kita untuk menceritakan bahwasanya mereka membayar, tetapi begitulah kenyataannya. Dan bahkan pernah keluar bahasa mereka itu bahwasanya berarti lebih baik agama Islam ini daripada agama kita.